Kullu man bigari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal, beribadah tanpa disertai ilmu tentang ibadah itu, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Hah? Jadi kita wajib menuntut ilmu setiap perintah Allah ini. Nah, sebab itu yang mensahkan amal kita. Ilmu itu sebagai imamul amal, imamnya amal. Itu yang mensahkan amal perbuatan kita adalah ilmu yang benar, yang hak, bersumber dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, amal. Ada ilmu, ada diamalkan. Bahaya juga, melaknat pulang ilmu itu dengan kita. Al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa lebih dahulu sebelum menyiksa penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala itu kemudian orang yang berilmu, orang yang beriman, yang berilmu malah itu yang disiksa oleh Tuhan lebih dulu. Karena orang penyembah berhala juga banyak, mereka itu tradisi, kebiasaan, mereka tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu. Sekarang kalau orang alim kan orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang tahu. Itu. Yang ketiga, istiqomah, tetap pendirian. Kalau sudah sampai waktu salat, apapun kesibukan, tinggalkan kesibukan. Itu istiqomah namanya. Jadi syaratnya orang muttaqin, orang takwa itu 3 macam. Ada ilmu, ada amal, ada istiqomah. Kalau satu saja hilang, belum dikatakan muttaqin. Ini baru pembersihan zahir namanya. Ada yang namanya pembersihan batin di hati. Nah, syaratnya lagi supaya sempurna yang zahir, kita beramal dengan ikhlas karena Allah, karena ikhlas itu hati. Supaya hati ini jangan ada ujub, ada takbur, jangan riya, jangan sum'ah, gitu. Diisi dengan ikhlas karena Allah. Jadi kita beribadah ini, apapun ibadah yang kita lakukan, yang menjadi ruh daripada ibadah kita itu adalah ikhlas. Itu ruhnya. Kalau ibadah kada beruh, mati ibadahnya. Sama saya ibadah itu kada ada ikhlasnya, berarti sama dengan jasad kada ada ruhnya. Nah, tuh. Yang kedua, artinya pencucian batin ini siddiq, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya harus kita benarkan. Jangan kita coba-coba mendustakan di dalam hati. Nah, kalau puasa ini ya, tentulah masuk surga. Kalau dengan puasa kada, tentu kan masuk surga, ada kan bahasa kita kan. Saya masuk surga itu jalan. Ada tantu juga orang-orang ahli ibadah masuk surga. Bisa-bisa aja orang-orang nama maksiat masuk neraka. Nah, itu tidak boleh hal-hal itu yang diucapkan oleh siapapun. Karena kita beribadah ini bukan mengandalkan ibadah kita, tapi kita yang kita harapkan rahmatnya Allah. Karena ibadah sendiri ada rahmatnya Allah. Hah? Jadi itu yang kita harap. Walaupun kita ini ibadah sudah begitu banyak, sudah begitu kuat pokoknya. Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, tasbih kepada Allah. Bulan puasa, bulan Ramadan ini kita baca Quran, kita sembahyang tahajud, kita sembahyang tarawih, kita istighfar dan sebagainya. Tapi kita jangan merasa bangga bahwa kita dapat melaksanakan itu. Tapi kita bangga karena rahmat Allah yang memberikan, menurunkan kepada kita. Gitu maksudnya. Supaya kita jangan termasuk ujub dan takbur kepada siapapun. Duh. Karena ujub itu rasa bangga, merasa apa iya-iyanya. Hah? Lalu meremehkan yang lain. Ya. Tapi kalau kita ibadah ini, yang kita anggap bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita mencucikan batin kita.
diri kita di dalam melaksanakan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan, yang meskipun kalau disampaikan mungkin waktunya terbatas, dan mudah-mudahan yang sangat sedikit ini ada manfaatnya, ada gunanya bagi kita, bagi masyarakat kaum muslimin. Dan hikmah-hikmah puasa itu, yaitulah yang dikehendaki bulan suci Ramadan, ya, kita bersama-sama dapat menghayati dan mengamalkannya, serta harapan hidayah petunjuk serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkannya khususnya kepada kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau ada lebih kurangnya mohon maaf, karena saya menjadi orang tua ini mungkin banyak kelupaan, banyak yang tertinggal, banyak juga yang mungkin salah-salah ucapan. Maka oleh sebab itu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksi apa yang menjadi kesalahan saya langsung kepada saya sendiri. Jangan mengoreksi saya ini ucapan di pinggir-pinggiran tercocok, langsung saja. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.